mu'taqad ahli sunnati wal jamaah atau ijma' salaf dalam akidah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 54 poin ke-43. Sahih? Baik. Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, wal kursiyu maudhi'u qadamai. Al-kursi yaitu yang dimaksud di sini seperti yang Allah firmankan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan kursinya Allah? Ini yang dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani, al-kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Sekali lagi, al-kursi di sini sama dengan yang dimaksud dalam ayat kursi, dan dengannya atau karenanya dinamakan ayat kursi karena ada penyebutan wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Dan sudah kita insya Allah ketahui bersama, ayat kursi merupakan ayat yang termulia di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada beliau, ayu ayatin fi kitabillahi a'dham, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sampai Rasul mengulang beberapa kali pertanyaan tersebut hingga Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Kemudian Rasul membenarkan dan mengucapkan selamat kepada beliau, liyahnikal ilmu Abul Mundhir, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundhir, kunyanya Ubay bin Ka'ab. Itulah sekali lagi ayat yang termulia dalam Al-Quran, ayat kursi. Disebut dengan ayat kursi karena ada penyebutan wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Dan disebutkan oleh para ulama, ayat kursi dikatakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran karena isinya berkaitan dengan zat yang paling mulia. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafin ma'lum, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan yang dikandung dalam ilmu tersebut. Dan ayat kursi karena isinya berkaitan dengan nama zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat kursi ayat yang termulia. Dan dari sini kata para ulama, ilmu yang paling mulia secara mutlak ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang tauhid asma wa sifat. Dan ini untuk lebih memotivasi kita lebih semangat lagi belajar tauhid asma wa sifat, belajar tentang sifat-sifat Allah ya, sesuai tentunya dengan manhaj salaf, akidah as-salaf, karena itu ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Di antara pembahasannya di sini kata Imam Harb Al-Kirmani, wal kursi maudhi'u qadamai. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Dan ini diambil dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau tadi mentafsirkan wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kalau di footnote-nya nomor 1 itu kata beliau ala sahih, yang benar al-kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Wa huwa tsabit an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Haitsu qala, beliau berkata al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi yaitu wasi'a kursiyus samawati wal arda tadi itu tempat kedua telapak kaki Allah. Wal arsyu la yuqaddir ahadun qadrahu. Adapun arsy-nya Allah tidak ada satupun orang yang bisa ya mengukurnya. Bagaimana kebesaran arsy Allah Subhanahu wa taala.
Intinya kursi dan arsy itu dua makhluk yang berbeda. Ya, sekali lagi, kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah, dan di situ ada penetapan sifat al-qadamain. Dan ini sudah pernah kita bahas juga dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah yang berkaitan dengan kitab Tauhid, ya, dalam Sahih Bukhari, tentang sifat telapak kaki Allah, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf tentang apa? Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari, ya, wa yauma naqumu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau telah penuh? Ya, kata neraka, hal min mazid, apakah ada tambahan? Sampai Allah meletakkan apa? Ya, telapak kakinya. Ahlus sunnah menetapkan apa adanya tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan. Sekali lagi, tentang telapak kaki Allah itu sudah ada dalilnya juga dalam apa? Ayat atau dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ditegaskan lagi di sini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kata para ulama, kalau sahabat Rasul mereka menyebut tentang masalah gaib, ya, di antara masalah sifat Allah seperti ini, itu nggak mungkin dari ra'yuhum, nggak mungkin dari akal-akalan mereka, namun itu dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, kata Imam Harb Al-Kirmani, wal kursi maudhi'u qadamai. Kita wajib mengimani adanya al-kursi, makhluk, ya, yang namanya al-kursi, dan itu tempat kedua telapak kaki Allah. Ya, sekali lagi, al-kursi dan arsy sama-sama makhluk ciptaan Allah. Paham? Ya, jangan disamakan dengan sifat Allah. Ya, sekali lagi, al-kursi tempat kedua telapak kaki Allah, maudhi'u qadamai. Adapun sifat al-qadamai itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi, ya, kalau kita lihat kitab Al-Aqidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arsy dan kursi itu hak, artinya benar adanya, ada wujudnya. Ya, ini masalah gaib. Orang yang beriman yu'minuna bil gaib. Al-arsyu wal kursi haqqun. Dua-duanya itu benar adanya, wajib diimani, dipercayai, dibenarkan adanya. Kemudian Imam Tahawi mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Namun Allah tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh kepada selain al-arsy. Allah al-ghani, Allah al-hayyu al-qayyum, tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah menetapkan adanya kursinya Allah, dan kursinya Allah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas oleh para ulama, ya, tentang bagaimana keistimewaan al-arsy, ya, dibandingkan dengan kursinya Allah. Dalam hadis yang sahih, ini antum nanti bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, mas samawatu sab'u wal araduna sab' fil kursi illa kahalqatin mulqa fi ardil falah. Kata Rasulullah SAW, perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi jika dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti perumpamaannya sama dengan lingkaran dari besi yang kecil, ya, dilemparkan di tanah lapang atau di gurun pasir. Mana yang lebih besar, gurun pasir atau lingkaran kecil? Itu perbandingan apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Artinya tidak ada apa-apanya dibandingkan kursinya Allah. Kemudian kata Rasul, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal al-alfala fi tilka atau bitilkal halqa, atau kama qala Rasulullah SAW. Adapun perbandingan antara arsy-nya Allah dengan kursinya Allah, itu perumpamannya mirip dengan tadi atau sama dengan tadi.
Seperti tanah yang lapang dengan lingkaran besi yang kecil. Jadi kalau mau diurutkan dari 3 makhluk tersebut, langit dengan 7 lapisnya ditambah dengan bumi dengan 7 lapisnya, dengan arsy-Nya Allah, dengan kursinya Allah, maka yang paling besar arsy-Nya Allah, kemudian kursinya Allah, baru langit dan apa? Bumi dengan 7 lapisnya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, langit yang segitu besarnya saja tidak ada apa-apanya dengan apa? Kursi dan alas, ya. Dan ini sekali lagi juga menunjukkan keagungan, kebesaran Allah. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi ini yang wajib diimani karena disampaikan oleh ayat dan hadis Rasulullah SAW yang as-sahih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita tambahkan poin yang berikutnya 44. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu taala, wa huwa ya'lamu ma fis samawati sab'. Dan dia Allah mengetahui apa yang di langit, ya, dengan 7 lapisnya, wa ma fil aradina sab', dan apa yang ada di bumi dengan 7 lapisnya, wa ma bainahunna, dan apa yang di antara keduanya atau di antara langit dan bumi tersebut, wa ma tahtahunna, apa yang di bawahnya, wa ma tahta sara, apa yang di bawah bumi, wa ma fi qa'ril bihar, dan apa yang di dalamnya lautan, wa man bita kulli sya'ratin, Allah mengetahui apa yang ada di tempat tumbuhnya rambut, wa kulli syajaratin, tempat tumbuhnya pohon, ya, wa kulli zar'in, tanaman, wa kulli nabatin, ya, sama juga tumbuh-tumbuhan, wa masqata kulli waraqatin, dan Allah Maha tahu di mana tempat bergugurannya dedaunan, wa adada dzalika kulli, dan Allah tahu berapa jumlahnya. Ya, nanti akan ada dalil-dalilnya di footnote yang kedua. Wa adadal hasa wa ramal wa turab, Allah mengetahui berapa jumlah kerikil di atas muka bumi ini, berapa jumlah butiran pasir, butiran tanah, wa masaqilal jibal, beratnya gunung-gunung yang ada di atas muka bumi, wa qatral amtar, demikian pula dengan tetesan air hujan, wa a'malal ibad, Allah mengetahui semua perbuatan hamba, wa asarahum, dan dampak dari perbuatan hamba, wa kalamahum, Allah mengetahui ucapan mereka, wa anfasahum, ya, hembusan nafas mereka, wa tamtamatahum, dan ucapan mereka yang tidak jelas, wa ma tuwaswisu bihi suduruhum, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh dada-dada mereka. Ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un min dalik, Allah tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari hal-hal tadi. Ini sekedar contoh saja yang disebutkan tadi, ya, sekali lagi ini sekedar misal, contoh, ya, yang menunjukkan bagaimana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bikulli syai'in alim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, wallahu al-alim, al-khabir, al-basir, ya, as-sami'. Ini yang wajib untuk diyakini. Kemudian di footnote yang kedua disebutkan dalil-dalil tentang hal tadi. Di antaranya surat At-Talaq ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini saja sudah cukup menyatakan ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Ya, sekali lagi yang disebutkan oleh Imam Harab Al-Kirmani tadi hanya sekedar contoh saja. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman dalam surat Thaha 98, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dan ini kalau kita kembali kepada pembahasan iman kepada takdir, kata para ulama, yang mengingkari ilmunya Allah kafir, ya. Sebagaimana
yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim, yang menafikan ilmunya Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, naziru Al-Qadariyah bil ilmi. Kalau kalian, terutama para ulama, berdebat dengan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim, mulai dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. Fa'in akaru khusimu. Jika mereka mengakui ilmunya Allah tersebut, maka mereka kalah dalam debat. Wa in ankaru kafaru. Namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Dan akidah Qadariyah ekstrem ini masih dianut oleh kelompok Syiah Rafidhah. Ya, dengan akidah mereka yang namanya akidatul bada, dari kata-kata badaya bedu, dohara yadharu, yang maknanya sama dengan tadi. Kata mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ya, ini salah satu kekafiran kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Wa qala azza sya'nuhu, Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am 59, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan mafatul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib ada 5. Kemudian dibacakan akhir surat Luqman. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Allah yang mengetahui turunnya hujan, apa yang dalam rahim seorang ibu, dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini 5 hal gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang di daratan dan di lautan secara terperinci. Ya, ini juga sebagian perinciannya ada dalam ucapan Imam Harb Al-Kirmani tadi. Ya, tentang apa? Wa ma fi qa'lil bihar. Allah mengetahui apa yang di dasar lautan, dari tanamannya, ya, ikan-ikannya semuanya. Ya, la takhfa alaihi khafiyah. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahui. Ini yang diucapkan juga oleh Imam Harb Al-Kirmani tadi. Wa masqata kulli waraqatin. Allah mengetahui tempat jatuhnya setiap daun. Di mana daun itu apa? Berjatuhan, berguguran, berapa jumlahnya. Kemudian Allah mengatakan lagi, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah biji-bijian di kegelapan bumi. Ini juga dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani tadi, tempat tumbuh-tumbuhan, tanaman, demikian pula segala yang basah yang kering, mencakup tadi kerikil, butiran pasir. Allah mengetahui semuanya. Wala rabbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Melainkan semua itu ditulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam Lauhul Al-Mahfud. Ini juga berkaitan dengan iman kepada takdir setelah al-ilmu al-kitabah. Allah mengetahui segala-galanya dan Allah catat semuanya dalam Lauhul Al-Mahfud. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh pentahqiq di sini, qala jalla wa ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ini sebagai dalil ucapan Imam Harb Al-Kirmani tadi yang terakhir itu, atau sebelum terakhir, wa ma tuwaswisu bihi suduruhum. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh dada ataupun jiwa manusia. Ya'lamu kulla syai'. Dan intinya Allah mengetahui segala-galanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan ini juga dibahas dalam ayat kursi tadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Ini yang wajib diimani, dan di antara sifat Allah yang sekali lagi wajib diimani tentang ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Wallahu ta'ala alam. Ini dibahas oleh
ya Syekh atau Imam Harab Al-Kirmani setelah pembahasan tentang kursinya Allah, ini untuk menunjukkan beda antara kursinya Allah dengan ilmunya Allah. Ya, karena ada sebagian yang mentakwil ya atau membawa riwayat, namun itu tidak benar. Ya, dari sebagian salaf, kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Maka di sini wallahu alam dibedakan, kursinya Allah adalah tempat tadi kedua telapak kaki Allah. Adapun ilmunya Allah ini sifat yang lain daripada ya tadi al-kursi. Al-kursi makhluk, sedangkan ilmunya Allah adalah apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian poin yang ke-45, kata Imam Al-Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa huwa 'alal arsy fauqas sama'i sabiati. Dan dia Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Ini pembahasan yang sudah sebetulnya kita lewati pada poin 42 ya, terakhir kajian sebelum Ramadan. Sudah kita sampaikan, Imam Harab Al-Kirmani ini mengulang-ulang dalam beberapa poin yang kita sedang bahas ini 4 kali. Beliau tekankan, beliau tegaskan, beliau takkid, beliau kuatkan tentang akidah Ahlussunnah, ijma' salaf ya tentang hal ini. Poin 42. Coba antum lihat lagi. Ya. Ini sekali lagi biar ahli bidah ya tambah melek. Bahwasanya inilah akidah dan ijma' salaf. Wallahu tabaraka wa taala 'alal arsy. Ya, poin 42 Imam Harab Al-Kirmani mengatakan Allah taala di atas arsy. Kemudian beliau ulangi lagi, kuatkan lagi, tekankan lagi poin 45 yang sekarang kita bahas. Wa huwa 'alal arsy, dan dia Allah ada di atas arsy. Ditekankan lagi poin 46. Ya, kita baca yang paragraf yang mau terakhir, li annallaha tabaraka wa taala 'alal arsy fawqas sama'i sabi'a. Karena Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Ditambahkan lagi, tegaskan lagi poin 47 ya. Yang sebelum akhir itu wallahu ala arsyihi azza dzikruhu. Allah di atas arsy-Nya. Ya, sekali lagi ini ijma' salaf. Ini bukan pendapat Harab Al-Kirmani, dan beliau sudah mengatakan dari awal apa yang beliau katakan dalam poin-poin kitab ini adalah ijma' sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita ulang lagi biar lebih mantul lagi. Kata beliau di awal kitab halaman 25, hadza madhhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim fiha min ladun ashabin nabi sallallahu ila yaumina hadza. Inilah mazhab atau akidah para imam-imam ahli ilmu, ashabil athar, ahli sunnah yang dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, yang merupakan suri teladan dalam ittiba'us sunnah sejak zaman sahabat Nabi sampai hari ini, yaitu sampai zamannya Imam Harab Al-Kirmani. Artinya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sepakat tentang akidah yang satu ini. Allah 'alal arsy. Adapun dalilnya insya Allah sudah ya masyhur. Ya, ada 7 ayat, di antaranya surat Al-Hadid ayat keempat. Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istawa di atas arsy. Dalam surat At-Taha ayat kelima Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Demikian pula dalam surat Al-A'raf 54. Ya, nanti antum lihat lagi. Intinya sekali lagi, ini adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul, dan ijma' as-salaf. Dan yang menyelisihinya, sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani, ya, kata beliau, faman khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fahuwa mubtadi' kharijun anil jamaah. Barang siapa menyelisihi salah satu dari akidah yang merupakan ijma' salaf ini, atau dia mencelanya, mencaci maki orang yang mengatakannya, maka dia mubtadi' alil bid'ah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, zailun an manhaji sunnah wa sabil haq. Dia menyimpang dari manhaj sunnah dan dari jalan kebenaran. Dan insya Allah akan disebutkan lagi oleh pentahqiq
beberapa ucapan salaf atau ulama ahli sunnah yang menukil ijma ini. Sekali lagi, yang menukil ijma salaf tentang akidah Allah di atas aras bukan hanya Harab Al-Kirmani, nanti akan ada yang lain. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana terang benderangnya akidah yang satu ini. Namun ya ahlul bidah tetap nggak melek-melek, ahlul bidah tetap menyimpang dan mereka buta mata hati mereka, sebagaimana firman Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala mereka yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Ya, sekali lagi ijma' salaf mengatakan Allah alal arsh, ya, dan dalam poin-poin ini ditegaskan ya berulang kali oleh Imam Harab Al-Kirmani, Allah alal arsh, dan sudah kita bahas juga tentang tafsir ulama salaf Ar-Rahman alal arsy istawa. Kalau mau diulang lagi, kalau Anda tanya ada berapa tafsir salaf tentang arti istawa di sini? Bismillah. Ada yang ingat? Ada berapa? Nah, masih kenyang kue lebaran. Nah, biar agak ya dianggetin sedikit lah liburan panjang kemarin. Nah, karena di luar sana alil bidah luar biasa. Sekarang ya menebarkan berbagai macam syubhat, meskipun syubhat yang dhahidah, yang saqitah, yang sangat ya lemah sekali. Cuma paling tidak harus kita tetap berbekal ya jawaban atas syubhat-syubhat mereka. Ya seperti yang sudah kita sampaikan pada bantahan terhadap oknum ahli kalam, ahli filsafat beberapa saat yang lalu yang mengingkari bahwasanya tidak ada salaf yang mentafsirkan istawa seperti yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ya, mereka sekarang mengarahkan itu kepada Syekh Utsaimin, kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seterusnya. Padahal itu menunjukkan kebodohan atau kejahilan dan kedustaan mereka. Baik, sekedar murajaah saja. Ada berapa tafsir salaf tentang istawa alal arsy istawa? Yang paling masyhur ada dua. Ini dalam bahasa Arabnya lah ya. Nah, al-uluya. Yang kedua, ya itu satu dua. Kita kasih bocoran tadi. Yang paling masyhur ala wartafa, tafsir dari Mujahid Abul Aliyah. Dua lagi. Ya, ini kita ulang karena nanti antum kalau mendengar syubhat dari al-bidah tidak langsung ya terpaku ataupun tertipu. Ya. Dua lagi. Itu juga sama dan maknanya tidak jauh dari al-ala atau ala wartafa tadi. 6. Masa istakar. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ya, oknum ahli kalam tadi ketika membantah Syekh Muhammad bin Utsaimin, mengatakan Syekh Utsaimin atau yang lainnya mentafsirkan istawa dengan istakar. Tidak ada tafsir dari salaf. Dan sudah kita buka dulu kitab salaf tentang hal ini. Ya, itu sudah ada tafsir dari ulama salaf. Ada yang ingat enggak? Apa kitabnya? Siapa penulisnya? Wallah alam, mana lupa di sini atau di tempat lain. Kita bukakan buku. Cuma insya Allah antum hadir atau di antara antum. Nah, di antara ulama salaf ya yang mentafsirkan istawa dengan istaqarra. Nggak ada ingat? Allah masyafaat. Baik, lanjut atau gimana? Tetap lanjut aja. Hah? Jangan tidur tapi. Baik, di antaranya sudah kita sampaikan yaitu Imam siapa kira-kira? Hah? Yang menulis kitab, dan ini sudah kita bahas juga di kitab Mukhtasar atau Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah itu ringkasan dari 3 kitab. Kitab apa saja? Ta'wil Mukhtalifil Hadis, karya siapa itu? Ibnu Qutaibah. Ya, anak ulang apa? Kitab Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah yang sudah kita khatamkan di sini, ringkasan dari kitab 3 kitab. Kitab
Al-Asy'ari Imam Al-Ajurri, kitab tadi ya Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah. Ini yang menjelaskan di antara makna istawa, istaqarra, dan juga dibahas oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Kemudian Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah, ringkasan dari kitab Tauhid oleh Imam Al-Bukhari. Intinya sekali lagi, ada di antara salaf yang mentafsirkan istawa ala arsy istaqarra, Allah menetap di atas al-arsy ya. Itu bukan karangan Ibnu Taimiyah, itu bukan karangan ya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Ya, namun sekali lagi itulah kebiasaan alil bidah ya, mereka jahil murakkab, mereka kadzabun dajjalun ya. Sekali lagi, ini salah satu makna istawa al-arsy istaqarra. Kemudian yang keempat apa makna istawa? Sa'ida ya, naik ya. Ini juga tidak bertentangan dengan kata-kata ala wartafa ya. Sekali lagi, Allah alal arsy fauqas sama'is sabi'ah. Allah di atas aras ada di atas langit yang ketujuh. Dan ini juga salah satu keistimewaan arasnya Allah, aras makhluk yang paling besar. Sudah kita sampaikan tadi dalilnya. Demikian pula aras adalah makhluk yang paling tinggi. Seperti dalam hadis tentang ya sabda Rasul, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus. Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa inna a'lal jannah, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi. Wa fauqaha arsyur rahman, dan di atasnya adalah apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keistimewaan tadi, Allah istawa di atasnya. Kemudian Allah mensifatinya dengan Dzul Arsyil Majid, ya, arsy yang sangat agung. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih memantapkan lagi kita baca poin atau footnote yang kedua dulu. Insya Allah yang ke satu akan kita ulang lagi karena ini berkaitan dengan arsy tadi atau istiwa Allah di atas arsy. Qala At-Talamanki, berkata seorang ulama dari negeri Andalus yang ya sekali lagi terkenal dengan Al-Imam At-Talamanki. At-Talaman itu salah satu kota di Andalus rahimahullah ta'ala. Beliau ini ulama abad ke-5 Hijriah, ulama dari negeri Andalus, Spanyol sana, yang hidup di abad 5 Hijriah. Beliau berkata, baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca sedikit ya footnote yang kedua, nanti kita akan kembali ke poin sebelumnya. Kata Imam At-Talamanki rahimahullah, salah satu ulama salaf atau ahlus sunnah di abad 5 Hijriah, wa ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna ma'na qawli wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahu dzalik minal Qur'an anna dzalika ilmu. Ijma' kaum muslimin dari ahli sunnah mengatakan tentang surat Al-Hadid ayat keempat, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan yang semisal dengannya dari ayat Al-Quran, itu maknanya ilmunya Allah. Wa annallaha fawqas samawati bidatihi mustawin ala arsyihi kaifasya. Ini inti pembahasannya. Ya, ijma' kaum muslimin dari ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah di atas langit dengan zatnya, istiwa di atas arsy-nya sesuai dengan kehendaknya. Ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang sekarang yang mengatakan kami Asy'ariyah yang mayoritas sekarang ini, ya, kalian Wahabi itu nggak ada apa, ya, istilahnya artinya bagi kami karena kami mayoritas. Ya, kata para ulama, kaum muslimin dari zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai dari zaman para ulama-ulama. Ya, seperti Imam At-Talamanki mengatakan ijma' kaum muslimin mengatakan Allah di atas arsy. Ini membantah ya tadi. Ya, sensusnya kelompok apa? Ya, kalau mau diadu mana yang lebih mulia, para sahabat atau mereka sekarang? Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut at-tabi'in. Dan ini juga sekaligus membantah statement sebagian
oknum alil bidah sekarang. Ya, sekarang ini memang mereka lagi kepanasan karena kena ruqyah gitu, ya. Membabi buta apa, membantah, membuat kedustaan. Di antaranya mereka sekarang ini pakai kata-kata salaf. Kita juga ikut salaf. Ya, salaf itu para sahabat, coba omdo saja. Buktinya tidak ada. Masalah seperti Allah ya di atas arsy. Mana itu akidah para sahabat yang mereka ikut? Tidak ada. Mereka mengatakan Allah tidak di atas al-arsy. Ya. Kemudian mereka mengatakan akidah Abul Hasan Asy'ari itu, ya maksudnya yang ada sekarang ini merupakan representasi dari akidah salaf. Ini sekali lagi dusta yang nyata. Coba ya buktikan kalau sama dengan salaf. Ini akidah salaf. Para sahabat tabi'in mengatakan Allah di atas arsy, sedangkan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang tidak pernah meyakini apa? Seperti itu. Bahkan menuduh yang mengatakan Allah di atas arsy kafir. Ini sudah kita apa? Bantah pada kesempatan yang lalu. Ada yang paling ekstrim. Kalau ada orang yang meyakini Allah di atas langit, di atas arsy, dia kafir. Bahkan berdusta atas ucapan atas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali lagi luar biasa. Alil bidah sudah apa tadi? Kepanasan kayak apa? Kerasukan jin, membabi buta. Sudah babi apa? Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ijma' salaf yang menyelisih akidah al-Asy'ariyah sekarang ini. Kemudian ditambahkan lagi oleh pentahqiq, qala al-Imam al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah, walladzi yadhhab ilai ahlul ilmi anallaha subhanahu ala arsyihi fawqa samawatihi. Masih dalam footnote kedua, kata Imam al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah, bahwasanya para ulama berpendapat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas apa? Langit. Hampir kitab-kitab akidah salaf al-sunnah menyebut ijma' yang satu ini. Sekali lagi, mana itu katanya kelompok Asy'ariyah atau Imam Abul Hasan Asy'ari dalam tahapan yang kedua dari akidah beliau itu sebagai representasi ataupun wujud dari akidah salaf. Ini bohong, ini dusta. Ya, sekali lagi beda antara akidah Abul Hasan Asy'ari yang beredar di banyak kaum muslimin sekarang dengan akidah salaf as-saleh. Ya, adapun yang sesuai yaitu pada apa? Tahapan akidah beliau yang ketiga yang sedang kita bahas tiap hari Rabu dari kitab beliau Maqalatu al-Islami. Baik, kita kembali poin 45. Nanti insyaallah pertemuan akan datang kita kembali kepada pembahasan lagi Allah di atas arsy. Poin 45 lanjutan tadi, wa dunahu hujubun min narin wa nurin wa dhulmatin wa ma huwa a'lamu biha. Dan Allah memiliki hijab di antaranya dari api, dari cahaya, dari adzulmah, kegelapan, dan apa yang Allah lebih mengetahui tentangnya. Kita baca dalilnya. Yang pertama disebut oleh pentahqiq di footnote pertama itu, footnote pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah manusia yaitu nabi diajak bicara oleh Allah kecuali wahyu langsung, seperti Nabi Musa diberi wahyu langsung berbicara dengan Allah, atau Allah berbicara lewat hijab. Ini intinya. Kita wajib meyakini Allah memiliki hijab yang menutupinya dari penglihatan makhluknya. Atau Allah berbicara dengan manusia, dengan para rasul lewat perantara rasul yaitu malaikat Jibril. Kemudian Allah wahyukan dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Hakim, Maha Bijaksana. Kemudian dalam Sahih Muslim, sekali lagi ini akidah salaf, ini akidah kita. Kita nggak berakidah kecuali berdasarkan dalil qala Allah atau qala Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimat. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami dengan 5 ungkapan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanam. Allah itu tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam. Tidak selayaknya bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah merendahkan timbangan dan menaikkan timbangan. Yurfa ilai amal lail qabla amalin nahar. Diangkat amal manusia yang dilakukan pada malam hari sebelum
amalan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan diangkat amalan siang sebelum amalan yang malam. Dan intinya ini, hijabuhu an-nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Dalam riwayat an-nar, api. Ya, sekali lagi, sami'na wa saddaqna. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Seorang muslim ya tugasnya mendengar dan taat dalam laksanakan perintah Allah, dan taat atau mendengar dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijabnya Allah adalah cahaya dan juga api. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah menyingkapkannya ya di dunia ini, maka akan membakar cahaya wajahnya apa yang dilihat oleh penglihatannya dari makhluknya. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, di antara sebab atau mengapa manusia tidak mungkin bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia, karena manusia akan musnah, akan binasa, akan hancur kalau Allah menampakkan dirinya ketika di dunia ini. Karena apa tadi? Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya tersebut, maka cahaya wajah Allah akan membakar manusia, makhluk yang ada di atas muka bumi. Dan ini mengingatkan kita tentang kisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu. Kata Allah, lantarani, engkau tidak mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, hancur gunung tersebut. Ya, sekali lagi, ini yang berkaitan dengan sabda Rasul, lau kasyafahu la ahraqa subatu wajhihi man taha ilai basaru min khalqihi. Ini sekali lagi rahasia mengapa manusia tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia, karena manusia tidak memiliki kekuatan. Namun di akhirat mereka bisa melihat Allah karena Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, intinya sekali lagi, hijabnya Allah ada dari cahaya, ada dari api, kegelapan, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pentahqiq riwayat waja'a an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala ihtajaballahu an khalqi bi arba'in. Ya, apa kita lanjutkan sedikit. Allah menghijabi, menutupi dirinya dari makhluknya dengan 4 hal. Dan kata para ulama, 4 hal ini makhluk, bukan sifat Allah. Ya, Allah menghijabi dirinya dengan 4 hal, dengan api, wa dhulma, kegelapan, wa nur, cahaya, dan dhulma juga. Ya, ini sekali lagi hadisnya mauquf, artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, dan kaidahnya tadi sahabat Rasul kalau berbicara masalah gaib tidak mungkin dari ra'yunya, kata para ulama. Itu berdasarkan taklim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.